Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali dalam program Renungan Jiwa yang insya Allah kita akan membahas tentang dari panggung dunia menuju perjalanan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa hidup kita di dunia berinteraksi sosial, tapi sebetulnya yang harusnya menjadi pertanyaan paling besar bagi diri kita adalah apakah Allah menciptakan kita hanya sebatas untuk hidup, sekedar hidup, tapi tidak bisa memaknai kehidupan sehingga tahu apa yang menjadi tugas dan peran utama kita sebagai seorang hamba. Ini jadi sebuah pelajaran penting bagi kita. Karena banyak dari kita yang hanya hidup, kemudian menjadi abdi-abdi dunia. Gelap ketemu gelap, ya, mengejar karir, mengejar titel, pendidikan yang tinggi, capek, lelah. Bahkan nggak sedikit dari kita yang kemudian terbebani mentalnya, stres, kemudian temperamen, dan lain sebagainya. Bahkan juga ada orang-orang yang ketika mereka hidup, mereka rela melakukan apapun asal apa yang menjadi maksud dan tujuannya terpenuhi, yaitu syahwat-syahwat dunianya. Pertanyaannya adalah, apakah itu yang Allah inginkan atas diri kita dalam penciptaan kita sebagai manusia? Jawabannya tentu bukan. Maka Allah memberikan acuan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa yang Allah wasiatkan kepada kita? Allah ingin kita menjadi seorang hamba, yaitu yang hobinya beribadah, belajar ilmu agama, mengamalkannya, kemudian istiqomah dengan kebaikan-kebaikan yang kita upayakan selama ini. Artinya kita hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi ada sebuah tujuan besar sebagai seorang hamba untuk mendekat kepada Khalik. Karena kita adalah makhluk. Ibadah adalah jalan terdekatnya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Contohnya adalah sholat. Sholat adalah mi'rajnya hati kita. Kita nggak bisa bertemu dengan Allah, tapi dalam sholat kita bisa bersilaturahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sholat bukan hanya sekedar ibadah fisik, tapi sholat menjadi sebuah ibadah yang menghadirkan hati, yakin tanpa ragu bahwa saat kita nggak melihat Allah, Allah melihat dan menatap serta menyaksikan semua yang kita lakukan dari gerakan-gerakan sholat kita. Ini tentu jadi pelajaran besar bagi kita bahwa ternyata ada maksud besar kenapa Allah menciptakan kita menjadi seorang hamba, yang artinya dalam setiap aktivitas kehidupan kita jangan lupakan Allah. Bahkan setiap aktivitas yang kita kerjakan itu pun adalah bentuk kasih sayang dan cintanya Allah kepada kita. Artinya Allah pengen kita menjadi seorang hamba yang terus dekat kepada Allah, bukan hanya sebatas abdi dunia, tapi kita adalah Abdullah. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita the living legend, seorang tokoh yang sangat luar biasa, sosok yang sangat luar biasa yang insya Allah kita akan belajar bareng dari kisah-kisah inspiratifnya beliau. Beliau adalah seseorang yang sudah malang melintang dalam dunia perfilman di Indonesia. Malam hari ini hadir di tengah-tengah kita Mas Slamet Raharjo. Saya izin untuk menjemput. Ayo. Siap. Ke atas? Nggih. Oke. Maaf ya, pelan-pelan. Siap. Soalnya jempol saya sakit. Oke. Alhamdulillah.
Silakan Om. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menggali lebih dalam tentang kisah hidup dari seorang Slamet Raharjo, saksikan tayangan berikut ini. Slamet Raharjo, puluhan tahun namanya dikenal sebagai salah satu seniman terbesar Indonesia. Sebagai aktor, sutradara, dan budayawan, hidupnya nyaris tak pernah lepas dari dunia seni. Berbagai panggung telah beliau jelajahi, berbagai karya telah beliau lahirkan. Namun di usia senja, kehidupan menghadapkannya pada sebuah babak yang berbeda. Penyakit datang hingga akhirnya mengalami stroke. Di masa-masa ujian yang membatasi fisiknya, seniman kelahiran tahun 1949 ini justru memulai perjalanan spiritual yang membawanya semakin dekat kepada Sang Pencipta. Ketika manusia berada di titik paling lemah, pertolongan Allah sering hadir dengan cara yang tidak pernah disangka. Malam ini di Renungan Jiwa, kita akan mendengarkan kisah perjalanan spiritual seorang seniman yang menemukan makna baru tentang hidup, ikhlas, dan ketundukan kepada Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Slamet Raharjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya, kenapa kok datangnya pakai sendal? Emang kakinya kenapa? Begini, sebetulnya saya nggak mau sakit kaki, Oh, sakit kaki. tetapi saya tahu ada Sang Penentu. Masya Allah. Saya harus pakai perban supaya kita tahu bahwa hidup ini sebetulnya tidak selancar yang kita pikirkan. Oke, berarti hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang kita Ada inginkan yang ya, menentukan. Mas ya. Baik, Ridho ingin menanyakan beberapa hal nih sama Mas Slamet. Mas Slamet kan sebagai sosok seniman besar, the living legend, aktor dan director yang dedikasinya luar biasa. Nggak bisa diragukan lagi dan nggak usah diragukan lagi. Di industri perfilman tanah air, ketika menengok ke belakang nih Om, atau Mas. Mas saja mas. Mas saja, bagaimana Mas melihat dinamika spiritual yang dialami, dirasakan, dilalui oleh Mas Slamet sampai usia senja ini? Dari kecil sampai sekarang. Sebenarnya malu saya menyatakan. Tapi saya pernah bertanya pada diri saya sendiri. Karena ketika usia saya 8 tahun, ibu saya dan bapak saya berpisah. Saya nggak tahu. Mau nanya ke mama, mama di mana? Mau nanya ke bapak, bapak perang terus. Bapak tentara. Jadi dengan demikian, saya pernah ada satu periode, saya itu milik siapa? Nah, karena saya bertanya, saya milik siapa? Tetapi setiap pagi, aku dengar ayam berkokok. Matahari menyingsing. Dunia menjadi terang. Keluar dari mulut saya. Allahu Akbar. Dari mana matahari itu muncul? Dari mana suasana hangat ini mengganti suasana dingin malam? Sebetulnya saya ini siapa sih? Ternyata saya daif di mata Allah. Sangat kecil. Tiap pagi kok gak capek matahari muncul. Tiap hari kok gak capek matahari tenggelam. Saya aja menjalani sesuatu yang berulang-ulang itu bosan. Tetapi yang satu itu, dia tidak pernah bosan. Karena dia menyayangi seluruh umatnya. Masya Allah, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu ya Mas ya. Aku cuma berpikir sederhana aja. Setelah iftitah, aku diperkenankan mengucapkan Allahu Akbar dengan dada terbuka. Rupanya ini
Assalamualaikumnya yang jelas untuk masuk ke satu hal yang luar biasa. Doa iftitah bagi saya adalah ketuk pintu yang luar biasa